J-Boy Autorizada bersiap-siap dan segera masuk ke dalam game kita yang pertama di Grand Final Free Fire World Series Global Finals 2024. Pesawat sudah mengudara dari arah Mars Electric menuju ke arah Bullseye, Shipyard dan juga Graveyard. Terlihat nampaknya Fluxo kayak biasa main default, dia looting dulu Mars Electric, habis itu gerak ke arah Pochinok, begitu juga dengan Factory. Nggak ada yang berubah kecuali bahkan di sekitaran area Graveyard dan Observatory pun sama. Bakal besar banget juga kansnya Bigetron sama Falcons gesekan. Yes, sementara kalau kita ngelihat Fluxo kali ini satu orang dengan sangat baik. Bobs mengetahui kalau memang dia harus melakukan hal tersebut. Looting di bagian pinggir terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada yang langsung bergerak ke arah mereka. Karena itu bakal menjadi satu off angle yang mungkin bisa mencelakakan mereka. Betul. Ini adalah hal yang mereka sangat pelajari dari waktu ke waktu. Dan mereka juga sadar betul terutama pas di awal-awal mereka kecolongan sama teman-teman dari WAG. Itu hal yang gak akan mereka coba ulangi lagi. Dan ini dia Classic Shots Asia Fight di arah Observatory. Saat lagi akan kita saksikan apa yang akan terjadi selanjutnya, karena One More sini sebenarnya udah memegang satu buah Famas chip satu ya, tapi Ikal, oh my god, hati-hati Ikal, dan On Fire ternyata berhasil didapatkan Dix. Sayang sekali Dix harus terculik first blood, berhasil didapatkan oleh tim Falcons. Masih ada Koja, masih ada Kyong, tapi apakah mereka belum sempat merevive? Mengingat sebenarnya koin harusnya udah berhasil mereka kantongi. Yes, dan Ikal cukup sekarat kali ini, hampir saja terkena. Oh my god, 11 HP dari seorang Peter barusan. Hampir saja bisa 1 tukar 1 oleh seorang Ikal. It's not a good sign from Bigetron Delta. Ya, satu hal yang cukup membuat mereka jadi kesulitan, dan kali ini mereka cukup berdekatan dengan RRQ. Ya, ini harus diperhatikan pergerakan dari Bigetron Delta, dan cara mereka reset juga harus benar-benar lebih jeli lagi dalam melakukan drop. Karena ini adalah hal yang sering mereka juga rasakan di fase knockout stage waktu di Shots Asia Fall. Ya, sebelum sampai di Global Series gitu Bung Skella. Jadi mereka jangan kaget, jangan ngerasa kok kita tiba-tiba berantem lagi, jangan kayak gitu. Betul. Ya. Karena sebelumnya mereka yang melakukan hal tersebut di Grand Final waktu di Surabaya gitu kan. Betul, dan kita lihat aksi yang lain terjadi juga. Brazil versus Thailand tak terhindarkan. Iwan Esports versus Tackle Around kali ini. Terdengar riuh suara penonton pun terasa sampai kuping caster di Indonesia juga nampaknya terlihat. Jabgat berhasil di-knockdown oleh Paul7 dalam bahaya punggat sendirian. Oh my god, Pitin berhasil dapatkan. Tapi triple pick tak terhindarkan menuju ke arah Tackle Around. Guys, gila gue speechless banget. Di kuping gue terdengar suara audiens yang luar biasa sekali, dan masih lanjut ternyata. Belum selesai, masih ada limit, dan juga Kogar maju ke depan sana. Pitin XP dan Pitin di sana di-knockdown dibalas. Masih ada Paul7 ternyata membuat Iwan Esports sudah berhasil memulangkan attack all around di game kita yang pertama. What? Attack all around langsung tumbang di menit ketiga game yang sudah berjalan, tapi tidak berhenti sampai di situ. Kali ini kita akan dibawa ke arah Observatory, di mana ada seorang Nando X yang sudah mengambil bagian dari atas Observatory dan berhasil menumbangkan seorang Poppy di sana. Wow. Shin pun bakal menjadi target selanjutnya. Hak bersama dengan satu player lainnya yaitu Omala berhasil memulangkan seorang Shin, dan hanya menyisakan 2 player saja, tapi Dead sudah berada di depan. Nando sudah mulai terlihat kali ini duel one on one, tapi follow up terlalu cepat sehingga 2 tim dari Southeast Asia sungguh kesulitan nampaknya. Yap, tapi belum selesai sampai situ karena tim Falcon sepertinya bakal coba komit kembali ke arah Observatory. One more kecolongan diajar Nando X kali ini. Peter masih bisa menghidupkan kembali seorang One More. Kita bisa lihat gimana tim Falcons mencoba menghabisi lawan yang ada di depan mata mereka. Ini sebenarnya juga menjadi peluang sedikit nafas untuk tim Hua Esports yang sempat tergenggam oleh kejaran dari SCCP atau kerintian sang
pemegang sejarah di venue bersejarah. Mereka angkat piala di kali pertama mereka di tahun 2019, Bung Skyla. Yes, sementara seorang Yan Bin masih coba kabur dari genggaman teman-teman tim Falcon yang sedang berusaha untuk mencari satu orang yang tersisa. Step yang sudah mulai terdengar barusan. Checking corner dilakukan. Peter sudah melihat ada satu orang hampir saja ter-take down. Tapi untungnya Yan Bin masih bisa survive. Bahkan menumbangkan satu orang terlebih dahulu. Dan Choskyu dimainkan hari ini menjadi nafas yang cukup segar untuk tim Falcon. Yap, ini sepertinya Coach Conan tahu betul apa yang dia butuhkan ketika kita melihat hasil yang kurang maksimal untuk tim Falcons bersama dengan line up Keroro gitu. Nggak bisa dipungkirin, Keroronya pun juga banyak banget momen-momen dia over PD, over pick dan juga out of position dari teman-temannya. Yes, dan pada akhirnya hal tersebut yang coba diidentifikasi dari 2 hari point rush yang sudah dijalankan dan mempertimbangkan seorang Choskyu dimainkan di hari ini atau memang itu adalah senjata mereka. Ya, Choskyu spesialis Grand Final, kita nggak bisa pungkiri. Perlu diingat, sebelum Choskyu masuk e-sport pun, waktu dia masih di Jazz Academy, itu dia yang bawa Thailand juga dapat medali perak di SEA Games waktu Betul. Indonesia dapat emas, Betul, gitu ya kan? betul. Jadi itu memang nggak bisa dipungkiri lagi. Mentalitas offline dari seorang Choskyu juga udah cukup teruji untuk panggung-panggung sekelas internasional. Dan kita akan lihat Circle juga sudah terlihat cukup ke arah tengah. Dan yang menariknya adalah sebenarnya gimana RRQ sekarang. Maksud gue ini menit berapa, Pak? RRQ udah nyampe situ baru menit segini. Yang kita tahu biasanya RRQ lumayan clueless, lumayan mau coba cek Mars Electric dulu atau Factory, tapi kali ini dia udah cukup oportunis. Dia masuk tengah zona karena dia tahu ini final pasti bakal Brazil yang punya tempo. Pasif banget. Iya, bakal dibawa pasif dan mereka juga coba untuk tetap sadar dengan apa yang akan terjadi dengan mereka kalau mereka bermain di pinggiran. Iya. As you guys can see, lo bisa lihat 7 menit game berjalan, masih ada 11 tim dan 44 orang yang hidup. Artinya hanya 1 tim saja yang tereliminasi dan 4 orang saja yang pulang ke arah lobby. The rest masih bermain dan semuanya kebanyakan berada di pinggir zona. Ya. Dan ini menurut gue juga lumayan sangat-sangat good start. Terutama untuk siapa? Untuk Corinthians. Karena kita harus ingat gimana Corinthians dari kemarin poin rush dari pertama hari kedua mereka selalu dihantui oleh tim Falcons. Ya. Entah itu tim Falcons ataupun Bigetron. Ketika mereka turun di arah shipyard atau bahkan graveyard disamperin. Lari ke Katul disamperin juga. Tapi Hua kali ini yang bakal coba masih membayang-bayangi menghantui dari teman-teman dari tim Corinthians. Oh Tapi my Bigetron, God. gimana ini Bung Skyla? Ini bakal menjadi satu peperangan yang tidak diinginkan oleh tim Indonesia, di mana Bigetron Delta harus bertemu dengan tim RRQ yang di mana Bigetron Delta harus segera mundur atau ini bakal menjadi end untuk mereka karena mereka diapit oleh 2 tim sekaligus saja, Swen. Ya, untungnya Bigetron masih dapat kesempatan walaupun Nikal adalah bayarannya. Nggak proper banget Bigetron untuk gerak ke sana. Lu bisa lihat tadi lootingannya nggak banget. Mereka baru pada revive, baru pada balik lagi, baru pada regroup lagi. Dan RRQ at this point, gua rasa mereka harus lebih bijak dengan resources ya. Karena ini cenderung mereka udah nggak bakal gerak kemana-mana lagi sampai late game, Pak. Ya betul, mereka bakal stay di sana dan kompon yang mereka tempati sebenarnya bukan kompon yang baik untuk di defense. Ya. Jadi mereka harus berpikir keras bagaimana caranya mereka keluar dari situasi seperti ini yang tidak menguntungkan untuk mereka. Karena harusnya memang mereka berada di tengah dari zona selanjutnya. Wow. Tapi semua mata akan tertuju pada mereka khususnya ketika nanti zona keempat sudah mulai bergerak. Dan kali ini Wah. Twisted Mind akan berhadapan dengan Pain Gaming, Ajisman. Yap. Kita bisa lihat gimana lambatnya tempo permainan benar-benar menjadi buff tersendiri untuk tim tuan rumah yaitu Brazil. Ketika mereka bisa mengendalikan emosi mereka, permainan akan coba diulur selambat-lambatnya. Di mana Brazil adalah negara yang bisa gue katakan terbiasa dengan permainan dengan tempo yang lambat, Bung Skyla. Yes, sementara itu Twisted Mind masih cukup nyaman kali ini. Dengan tempat yang sudah mereka miliki harusnya tidak menjadi masalah yang cukup besar untuk mereka. Dan ada satu mini launchpad yang sudah dipegang juga barusan. Mereka memiliki banyak opsi, mereka juga memiliki banyak resource yang bisa mereka manfaatkan. Tidak ada alasan untuk mereka melakukan rushing ke arah teman-teman dari Pain barusan. Ya, betul sekali. Dan oh wow, kita bisa lihat sudah nampak UAV akan nge-scan ke area Bima Sakti. Membuat Hua Esports harusnya di sini juga ke-scan. Begitu juga dengan Iwan Esports. Tapi satu player terakhir dari Corinthians di sini, SCCP. Apakah masih mungkin untuk bisa menyelamatkan diri? Karena sebenarnya kalau dia narik ke belakang,
ke arah CPR sekalipun masih oke banget sebenarnya. Ya, masih bisa banget sebenarnya. Dan dia coba untuk bergerak mundur ke arah plantation dan sekitarnya. Kita akan menyaksikan apa yang coba dia lakukan. Apakah dia bakal coba untuk nge-revive temannya atau melakukan looting dari sisa-sisa mayat yang ada terlebih dahulu. Karena memang fight mereka dengan Hua ternyata tidak berujung cukup manis barusan. Padahal di open dengan cukup mulus oleh SCCP. Ya, tapi sesaat lagi Twisted Mind lagi-lagi melakukan upaya pendekatan menuju ke arah Pain Gaming. Udah menotis hal tersebut membuat Pain Gaming lebih aware. Dan itu tentunya membuat Twisted Mind harus banting setir dan berpikir 2 kali untuk melangsungkan aksi mereka melawan Pain Gaming. Mereka akan bergerak, menarik diri ke zona selanjutnya, setidaknya mengambil compound dulu untuk sejenak. Ya, sementara teman-teman dari Pain, mereka harus memutar ulang bagaimana caranya berpikir keras untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Atau mereka hanya memanfaatkan satu patahan yang sekiranya bisa menguntungkan mereka juga. Oh my god, ini dia nih. Buriram United mode adik-adik Renggat Santino. Nice. Bedanya mereka nggak pakai Santino ya guys. Mereka berada di atas sana mungkin menggunakan launchpad atau mungkin menggunakan Portal Go tentu saja. Untuk semata-mata nggak mau dihajar di early. Segitunya Pak Buriram. Hal tersebut juga sangat wajar, apalagi mereka memang di early game kali ini, khususnya di game pertama, tidak boleh melakukan banyak kesalahan. Apalagi setelah mereka mengetahui hasil mereka kemarin sebenarnya tidak perfect banget. Betul, sepakat banget. Ini juga pastinya cukup berpengaruh untuk mentalitas sekelas Mosi dan Wasana sekalipun ya Bung Skyla ya. Dan SCCP ini nampaknya dari tadi tetap kepegang, tetap ke-track sama Hua Esports Pak. Betul. Wow. Ini nggak bagus sih untuk SCCP. Walaupun SCCP juga sempat memberikan pembalasan di arah observatory tadi ya. Yes, dan kalau kita lihat ternyata Bigetron masih belum berhasil untuk menghidupkan satu temannya yang berhasil dipulangkan terlebih dahulu. Ini artinya bukan kabar baik untuk mereka. Penumpukan terjadi di bagian dari Bima Sakti. Kalau teman-teman Falcon memutuskan untuk bergerak ke arah kanan, ini mereka bisa selesai, Jispen. Ya, sepakat. Kalah jumlah tentunya menjadi faktor di mana Bigetron Delta udah pasti kalah. Ditambah di kanan ada Fluxo. Tapi zona bergerak ke arah RRQ. Apakah kali ini bisa menjadi pembuka round yang membanggakan untuk Indonesia dan membangkitkan mentalitas player-player dari Indonesia, karena harusnya secara momentum saat lagi bakal ada perang di bibir-bibir pinggir zona. Dan ini harusnya lumayan nguntungin untuk RRQ selama Iwan Esports nggak ikut campur ke arah RRQ. Betul. Dan RRQ sebenarnya hanya cenderung menunggu aja siapapun yang datang. Tapi mereka nggak punya kompon yang bagus. Ini yang menjadi concern gue. Kalau mereka di spam pakai flash freeze, pakai beberapa ledakan, itu bakal menyulitkan mereka. Tapi sebentar lagi kita bakal mendapatkan jawabannya. Sementara Nando harus tumbang di posisi ke-11. Yes. Itu dia Corinthians. Tim tuan rumah Brazil harus kandas begitu saja setelah tadi tackle lawan kandas. Mereka juga harus kandas dan ini dia perang break tak terhindarkan. Buriram United versus Pain Gaming. Kali ini apakah mungkin Buriram United dibantai, tapi kita bisa lihat gimana Juna udah siap dengan lontarnya. Awas, ada satu player yang udah ke spot sama Juna. Udah sekarat, Mutafia kandas. Good juga kalau kita perhatikan udah sekarat di sana. Nah, Juna meledakkan dirinya sendiri. Buff mentalitas dari audiens Brazil. Pain Gaming, kapan lagi lihat Buriram diobok-obok sama tuan rumah dan membuat Juna harus merasakan damage pelontarnya sendiri. Gak pernah gue lihat sebelumnya Buriram diobok-obok kayak gini di early. Fokus mereka awal-awalan tapi Wasana pun gak bisa luput dari tembakan lawannya tersebut. Walaupun pada akhirnya tadi Pain Gaming juga kandas. Tapi kita lihat juga perang selanjutnya yang seperti mention Bung Skyla. Tim Falcons datang menuju Bigetron pun kandas di tangan tim Falcons. Dan ini menjadi peluang untuk RRQ Bung Skyla. Yes, RRQ tidak akan berhenti sampai di sana. RRQ sudah berhasil mendapatkan 4 poin eliminasi. Nice try untuk Bigetron Delta. Tapi RRQ harus berpikir dengan cepat karena mereka cukup berdekatan dengan beberapa tim sekaligus. Ada seorang dudes yang sudah melihat ada 4 orang di depan. Kali ini RRQ coba untuk engage dengan teman-teman dari Hua yang
sudah siap dari bagian belakang. Coba tarik mundur sejenak, beberapa frag dilemparkan. Trogon Launcher juga tidak terhindarkan. Sampai pada akhirnya RRQ memutuskan bahwa kondisi tersebut bukanlah kondisi ideal untuk mereka melakukan fight dengan tim Hua kali ini. Mantep. Ini kedewasaan yang luar biasa sekali dari RRQ membuat mereka bisa menahan dulu temponya dan membiarkan perang terjadi di tempat yang lain. Kita bisa lihat gimana Diamond berhasil dapetin Shin dan juga Poppy bersama dengan Coscu kali ini. Dead berhasil dapetin Coscu, tak bisa terhindarkan lagi dan A1. Apakah mungkin A1 masih bisa selamat melawan WIG? Sedikit lagi sisa Krillin aja. Oh my god, Falcon kandas dan WIG masih ada Krillin sebenarnya. Gak notice. Wah, juga kandas. Fluxo juga kandas. RRQ masih ada, tapi RRQ kali ini merasakan hujan peluru dari anak-anak Iwan Esports, tim tuan rumah tentunya Diamond juga udah terspot. Abai berhasil dapetin Nameless di sana. Kita bisa lihat langsung dikonfirm begitu saja. 13 poin eliminasi, bukanlah angka yang sedikit untuk A1 yang gak bagus di poin rasa pertama dan kedua. Tapi kita lihat tuh, dapetin 1-2 player berhasil didapatkan. Tersisa 3 aja dari teman-teman A1 dan ini bakal jadi momen pembuka round pertama untuk Indonesia. Sedikit lagi, cuman perlu sabar. Ini 4 lawan 3, ini 4 lawan 3 guys. Udah tinggal bagi 2 posisi aja. Jangan sampai kecolongan. Dar. Abai siap maju, itu adalah gol terakhir. Abai ingat teman di belakang, bakal coba balik lagi. Casey udah aktif, loncat cari di mana sisanya yang ada. Itu dia di ABC 1 2 3 hasta la vista. Indonesia berhasil membuka round pertama kita dengan Boya. Congratulations for RRQ Kazu from Indonesia mendapatkan Boya mereka di game pertama dengan 12 poin eliminasi setelah kesulitan mereka dan